Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bagaimana kabar anak-anak Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Silakan atau kita sama-sama berdoa. Mohon izin langsung share screen ya. Baik. Mari kita sama-sama berdoa anak Bapak. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini diridhoi dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak Bapak yang Bapak banggakan, sebagaimana kebiasaan kita sebelum pembelajaran mulai, setelah berdoa silahkan dicek samping kiri kanannya, di bawah bangkunya, kalau ditemukan sampah ataupun sejenisnya silahkan dipungut, dibersihkan, karena kita sekolah hadiyata, go nasional, go internasional. Baik, terima kasih telah membersihkan sekitaran kelas masing-masing. Baik, sebelum pembelajaran anak-anak Bapak, mari kita sama-sama membakar semangat kita terlebih dahulu dengan sama-sama membaca yel-yel kita, yaitu tepuk semangat. Ya, teman-teman pasti bisa. Ya, tepuk semangatnya, tepuk semangat seperti ini ya. Tepuk semangat, semangat. Oke, bisa dicoba ya teman-teman semua. Oke, mari kita sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak ingin persepsi atau mengingatkan kembali pelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Coba Nanda Lili, masih ingat nggak pelajaran yang kemarin nih? Yang pelajaran minggu lalu. Wih, ya masih ingat, luar biasa, tentang Daulah Abbasiyah ya. Bagaimana berkuasa selama kurang lebih 5 abad ya. Masya Allah, dengan kegemilangan yang luar biasa. Kemudian mungkin dari Nanda Sarimah bisa menjelaskan juga tokoh yang paling fenomenal dalam sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah ini, atau yang paling berpengaruh dalam membentuk ataupun mendirikan kejayaan intelektual dalam Daulah Abbasiyah. Luar biasa, masih ingat juga ya. Ternyata tokoh pendiri Daulah Abbasiyah itu yang paling terkenal ada 3 ya, yaitu Ali bin Abdullah, kemudian Muhammad bin Ibrahim, kemudian Abul Abbas As-Saffah. Dan inilah Abul Abbas As-Saffah inilah yang sebagai pendiri ataupun yang menjadi khalifah pertama di Daulah Bani Abbasiyah ini. Nah, baik, berikutnya anak-anak Bapak silahkan bisa melihat di screen ya. Baik, bisa kelihatan anak-anak Bapak? Oke, terima kasih. Jadi sekarang kita akan masuk pembahasan kita, yaitu
kejayaan intelektual ilmuwan dan ulama Islam Daulah Abbasiyah. Nah, ini nanti pembahasan kita berangkat dari tujuan pembelajaran kita ya. Jadi setelah peserta didik mengamati, menanya, mengeksplorasi, menalar dan merefleksi, nanti diharapkan kalian semua anak-anak Bapak bahwa peserta didik dapat menganalisis tokoh ilmuwan muslim ya, dari ahli kedokteran, kemudian yang ahli dalam filsafat, kemudian ahli dalam bidang kimia, dan yang terakhir yang ahli dalam astronomi. Nanti kalian akan bisa menganalisis tokoh-tokoh ilmuwan muslim kita. Yang pertama, yang kedua, tujuan pembelajaran kita bahwa peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan ilmuwan dan ulama. Karena di judul besar tadi bisa dilihat di sini mengatakan nanti bedanya apa ilmuwan dan ulama. Nah, nanti kita akan bahas bersama tentang perbedaan tersebut. Insya Allah kita akan menggunakan metode PBL ya, Project Based Learning. Nanti kita akan mencari masalah, kemudian masalah itu kita akan tuntaskan bersama, carikan solusinya. Nah, di sini yang ketiga adalah tujuan pelajaran kita, kalian bisa terakhir bisa menghasilkan atau membuat kurikulum putih atau biografi singkat yang ada kaitannya dengan ilmuwan muslim Daulah Abbasiyah dengan menarik tentunya. Bisa menggunakan media-media kekinian ya, bisa digital maupun manual. Baik anak-anak Bapak, di sini kita lihat peta konsep ya. Peta konsep ini akan berangkat dari kejayaan intelektual ilmuwan dan ulama, bahwa akan kita bahas pada pertemuan khusus pada hari ini tentang ilmuwan Islam. Yaitu bagaimana ilmuwan kedokteran, yang ahli dalam ilmu filsafat, ahli dalam ilmu kimia, ilmu astronomi. Baik, kita langsung saja. Di sini anak-anak Bapak bisa melihat ya. Sebenarnya Bapak mau tayangkan video, cuma karena durasi kita hanya 30 menit, mohon maaf. Jadi kita melihat di slide saja ya, anak-anak Bapak. Coba lihat, di sana ada 4, ya, ada 4 ahli dalam bidang kedokteran, kemudian ahli dalam filsafat, kimia, dan mohon maaf di sini typo ya, ahli dalam astronomi, Al-Khawarizmi, ya, sorry. Mohon maaf. Ya. Di sini kita bisa lihat anak-anak Bapak bahwa Islam itu luar biasa. Hadir para tokoh ilmuwan yang Masya Allah ahli dalam bidang kedokteran. Yang pertama di sini adalah Ibnu Sina, ya, yang kita kenal dengan rajanya dokter, yang punya kitab yang fenomenal sampai sekarang digunakan di alam semesta ini ya. Bahwasanya Al-Qanun fit Tibbi itu luar biasa ya. Kemudian ada di situ Ali bin Robban At-Tabari, Masya Allah, ahli kedokteran, seorang ulama sekaligus ilmuwan yang luar biasa. Kemudian ada Zakaria Ar-Razi, penemu penyakit cacar dan darah tinggi saat itu ya, Masya Allah. Kemudian kita beralih ke yang ahli filsafat, anak-anak Bapak. Bisa dilihat di situ ada sosok Al-Kindi ya, seorang filosof Islam yang luar biasa mengkombinasikan antara Islam dengan filsafat. Ada kaitannya dan luar biasa, tidak dipisahkan. Kemudian ada di sana Ibnu Sina, ya, Al-Ghazali, termasuk juga Ibnu Maskawai. Kemudian yang lahir juga hadir sosok ahli kimia, yaitu Jabir bin Hayyan, yang tidak kalah pentingnya juga dalam dunia Islam, dalam Daulah Abbasiyah. Ya. Yang terakhir yaitu ilmuwan muslim dari yang ahli dalam astronomi, Masya Allah, yaitu Al-Khawarizmi. Beliau selain bapak astronomi juga dikenal dengan ahli matematika, karena biasanya bahwa orang yang astronot itu biasanya harus paham dengan bahasa matematika. Nah, kemudian anak-anak Bapak, di sini kita bisa lihat karya-karya fenomenal yang ada saat itu ya, ilmuwan-ilmuwan muslim kita. Kita berangkat dari ahli kedokteran ya. Kita lihat Ali bin Robban At-Tabari punya karangan yang banyak sekali ya. Bisa dilihat di situ ada 3 yang kami cantumkan. Ada Firdaus Al-Hikam, ada Ad-Din Ad-Daulah, kemudian yang terakhir Hifzus Sihah. Nah, ini tentang menjaga kesehatan. Kemudian Ar-Razi juga hadir dengan membawa
karya fenomenal juga ya yang bernama Al-Hawi. Ini terkenal sekali sampai sekarang digunakan dalam ahli kedokteran ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah karya Ibnu Sina yang fenomenal yang saya sebut dari awal tadi, Al-Qanun fit Tibbi ya. Al-Qanun fit Tibbi, yaitu dasar-dasar ilmu kedokteran, buku yang berabad-abad telah menjadi rujukan, referensi orang-orang di Eropa saat itu, Masya Allah. Kemudian di sana ada penjelasan tentang bagaimana potensi penularan wabah, penyakit, pernafasan, asma, TBC, dan seterusnya. Oke, yang terakhir karya beliau yang fenomenal adalah Asy-Syifa namanya, ya ahli yaitu tentang cara pengobatan. Kemudian yang ahli dalam filsafat, ya Al-Kindi itu punya kitab yang luar biasa juga. Ya tidak kurang dari 361 buah karya ilmiah yang beliau catat, namun kami tuliskan di sini hanya satu, ya, yaitu Risalah fi Madkhal al-Mantiq bil Istifa al-Qaul fi. Nah, itu nama karya beliau yang luar biasa tentang logika, karena filsafat itu berbicara tentang kebenaran, tentang bagaimana konsep kebenaran, ya. Kemudian Al-Ghazali juga hadir, seorang ulama yang berasal dari Tusi, ya. Subhanallah, kita bisa lihat di situ Al-Ghazali memiliki kitab fenomenal. Ya, salah satunya adalah yang kita kenal, yang sering dipelajari di pondok-pondok sampai saat ini, kitab Ihya Ulumuddin, yaitu Ihya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Di samping itu juga beliau punya karangan yang spesifik terkait dengan filsafat, yaitu Tuhfatul Falasafah, ya, yaitu keranjauan dalam pemikiran yang tidak benar di filsafat. Kemudian hadir di situ Ibnu Maskawai, ya, yang mempunyai karangan yang luar biasa juga, termasuk di situ ada Tahzibul Akhlaq, kemudian ada Tartib As-Sa'adah, Jawad al-Khirat, dan seterusnya. Nah, kemudian ahli kimia yang kita kenal satu orang saja di sini ada Jabir bin Hayyan, ya. Beliau luar biasa menggambarkan kecerdasannya, seperti Ar-Rahmah, itu buku tentang cinta. Kemudian At-Tajmi, buku tentang konsentrasi. Az-Zibak, Asy-Syarqi, yaitu tentang air raksa. Yang terakhir adalah sosok astronomi yang kita kenal dengan bapak logika, ya, Al-Khawarizmi, yang luar biasa terkenal dengan aljabarnya. Itu punya kitab Al-Mukhtasar fil Hisab Al-Jabir Al-Muqabalah. Itu kitab ini tentang menghitung, kemudian cara menghitung matematika. Oke. Sesuai dengan masalah kita yang tadi, anak-anak Bapak, silahkan. Mari untuk hari ini kita bagi kelompok, ya. Kita akan bagi kelompok untuk membahas tadi 3 masalah besar yang menjadi permasalahan kita di PBL ini, ya, Project Based Learning. Jadi mohon sekarang Bapak akan bagi, bisa dilihat di layar sekali lagi, anak-anak Bapak fokus, ya. Kita fokus. Baik, sebelum kita mulai, fokus dulu, fokus. Mari kita tepuk. Kalau Bapak bilang pagi, tepuknya sekali. Kalau Bapak bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau Bapak bilang malam, maka cukup nah, tidak boleh bersuara artinya, ya. Coba pagi. Oke, konsentrasi ya. Saya ulang, pagi. Oke. Siang. Oke, ingat ya, konsentrasi nanti. Kalau salah kata nanti bisa dihukum. Yang hukum maju mengulangi penjelasan yang tadi. Ayo, siapa yang mau, siapa yang berani. Oke, yang terakhir malam. Oke, coba Bapak ulang. Padi. Itu tanda tangan itu. Pagi. Padi bukan pagi ya, tapi padi. Oke, yang tidak konsentrasi nanti akan dihukum. Baik, kita lanjut saja. Ice breakingnya kita akhiri. Kita lanjut ke pembagian kelompok. Anak-anak Bapak bisa melihat, mohon izin, bisa melihat screen di depan ya. Kita membagi dengan menggunakan web, ya, web yang berbasis untuk Mespin. Nah, di sini Bapak sudah mengantongi 3 orang peserta didik. Anggaplah ini 30 orang lah gitu ya. Saya pakai gambarnya saja. Nanti kalau stop spinannya di sini, maka dia itu kelompok 1 otomatis. Supaya tidak ada unsur kecemburuan, kelompok ini mau dipasangkan dengan yang agak cerdas, ini yang agak belum terlalu cerdas gitu ya, supaya adil. Maka Bapak menggunakan spin ini. Oke, kita mulai.
Oke, yang oke, masih Zong. Kita lanjutkan kembali. Oke, kita remove sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. Oh, masih Zong. Iya, masuk. Nanda 1, kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kita lihat. Oh, terlalu cepat. Kita anggaplah yang dapat ini adalah Ustaz Halim. Oke, kelompok yaitu kelompok 2. Maka otomatis Ibu Sarimah kelompok 3. Baik. Sekarang kita bagi supaya adil, kelompok 1 bahas apa, maka kita gunakan alat ini juga ya untuk pembagian tugasnya. Oke, kita pakai ini. Jadi di sini ada 3 judul ya, anak-anak Bapak. Yaitu pertama, judul yang pertama, siapa saja ilmuwan-ilmuwan Daulah Habasyah, bidang kedokteran, filsafat, astronomi, dan kimia. Yang kedua nanti apa perbedaan ilmuwan dan ulama Daulah Habasyah. Yang ketiga, bagaimana cara kita membuat kurikulum vitae atau biografi para ilmuwan Daulah Habasyah dengan menarik. Oke. Iya, kelompok 1 akan membahas tentang bagaimana ya rapi para ilmuwan Daulah Habasyah dengan menarik. Nah, ini kelompok 1 ya. Kelompok 2 atau kelompok berikutnya ya, kelompok 2. Ya, akan membahas tentang siapa saja ilmuwan Daulah Habasyah bidang kedokteran. Yang terakhir tentunya mendapatkan apa perbedaan ilmuwan dan ulama Daulah Habasyah. Oke, sekarang silahkan anak-anak Bapak kumpul di kelompoknya masing-masing yang sudah dibagi. Kemudian disiapkan, silahkan bisa men-searching Google, buka HP-nya atau Android-nya silahkan. Atau pergi ke perpustakaan untuk mengambil sumber-sumber bacaan sebagai referensi. Silahkan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengambil, mempersiapkan diri presentasi satu demi satu untuk kelompoknya. Silahkan. Oke, sudah luar biasa ini. Sudah ya. Oke, lanjut. Sekarang kita sepakati kelompok siapa yang pertama kali maju. Nah, kita pakai teknisnya baca surah Al-Fatihah. Di mana berhenti surah Al-Fatihah dengan sambil melanjutkan pulpen ini ya. Sambil melanjutkan pulpen ini kasih ke teman sebelahnya. Oke? Kasih ke teman sebelahnya, nanti berakhirnya surah Fatihah maka dialah kelompok yang pertama kali maju. Oke, silakan. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jalankan pulpennya. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ternyata kelompoknya Nanda Halim Irfani. Ya, siap ya? Maju untuk presentasi terkait judulnya tadi, yaitu siapa saja ilmuwan dalam ahli kedokteran, sebagaimana yang pernah dijelaskan. Silahkan. Mohon izin saya share screen-nya ya. Kelompok 1. Bisa di-unmute dulu, Ses. Ses Halim bisa di-unmute dulu, unmute. Oke. Iya. Baik. Singkat saja, Ses ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ilmuwan-ilmuwan Muslim pada masa Abbasiyah. Yang pertama, Jamshid Ghiatsuddin Al-Kashi. Jadi Jamshid Ghiatsuddin Al-Kashi adalah seorang profesor dalam bidang matematika sekaligus Universitas Samarkand, Uzbekistan. Kemudian Al-Hawarizmi. Beliau dikenal dengan ilmuwan Muslim yang berjasa bagi ilmu matematika. Buku yang dimaksud buku-buku dari Muhammad Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi menuliskan pemikirannya dalam sebuah buku yang menjadi dasar pengembangan aljabar dan algoritma sekarang matematika. Kemudian yang ketiga Al-Farabi atau
Abu Nasr adalah seorang filosof Muslim pertama yang menyelaraskan Islam dengan filsafat Yunani. Kemudian yang keempat, Jabir ibnu Hayyan. Beliau adalah ilmuwan Muslim pada masa Abbasiyah. Kemudian selanjutnya adalah beliau lahir di tahun 721 Masehi. Kemudian mempunyai buku yang sangat terkenal dengan judul Al-Kimya. Kemudian yang terakhir, Ibnu Sina atau Avicenna. Beliau adalah bapak farmakologi dan Al-Syekh Al-Rais Al-Tib atau Maha Guru Kedokteran, yang buku-bukunya menjadi salah satu rujukan di dunia ataupun di Eropa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya Nanda Halim Irfani, Masya Allah, biasa. Tahan berkah ilmunya. Oke, berikutnya Nana Bapak, karena sudah 3 kelompok mempresentasikan hasil daripada diskusinya, maka Bapak kembali simpulkan atau tayangkan terakhir untuk pembelajaran kita hari ini. Bisa dilihat kembali ya Nana? Ya. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2 bahwa perbedaan ilmuwan dan ulama itu sudah jelas sekali, bahwa ilmuwan kita kenal bahwa seseorang yang ahli dalam ilmu pengetahuan umum. Ya, kita kenal bahwa ilmu kedokteran, ilmu filsafat, astronomi, dan kimia itu adalah bagian daripada ilmu-ilmu umum. Sedangkan ulama itu adalah seorang yang ahli dalam bidang agama. Nanti akan kita bahas lebih tuntas pada pertemuan akan datang terkait ulama-ulama yang sangat mendunia ya di dalam Daulah Abbasiyah ini. Baik, kelompok ketiga tadi membahas tentang bagaimana membuat kurikulum vitae atau biografi para ilmuwan yang menarik, dan itu nanti akan dipresentasikan di depan ya. Tentu tadi kelompok 3 sudah menjelaskan caranya. Sebaiknya dalam membuat kurikulum vitae yang menarik harus memuat 1, ada nama lengkapnya, 2, ada tempat tanggal lahirnya, kemudian yang ketiga karya-karya beliau yang fenomenal ya, kemudian yang 4 minimal ada di situ disebutkan sifat-sifat mulia dan semangat belajarnya seperti apa digambarkan, supaya pendengar atau pembaca bisa menikmati bacaan itu atau bisa mengambil ibrah dari kurikulum vitae tersebut. Nah, adapun media atau aplikasi offline-nya bisa tersedia di PowerPoint yang kita pakai ini, kemudian bisa juga di Corel Draw yang bisa desain ya, dan di Photoshop ini bisa offline-nya. Ataupun menggunakan media yang online ya, seperti Figma, ada Canva, ada Pixel Lab, dan banyak sekali media-media aplikasi lainnya untuk membuat sebuah kurikulum kita yang menarik seperti itu anak-anak Bapak ya. Oke, bisa dilihat anak-anak Bapak di sini kesimpulan kita ya sebagai terakhir dari semua yang telah diskusi tadi, maju memberikan pendapatnya, memberikan sarannya, bahwa kesimpulannya adalah hampir seluruh khalifah dan dinasti Abbasiyah sangat mencintai kemajuan peradaban, terutama kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Kemudian kegiatan ilmiah pada masa Bani Abbasiyah mudah-mudahan itu tergambar, kemudian kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Demikian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum nafsi bittaqwallah wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi nanti juga Bapak nggak izin juga. Sudah habis Pak apa? Masih ada? Masih Pak Halim, masih Ibu Yuli. Enggak, apanya masih ada? Zoom-nya masih ada nih?
Masih. Karena waktu. Oh sih. Oke. Ya, catatan saya bagi Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, karena ini ikut teaching ya, Oke. sehingga Bapak Ibu waktu itu tidak seperti beraktivitas di dunia nyata ya, menghadapi anak-anak. Jadi kami tetap mengharapkan menghadapi anak-anak itu bagaimana Bapak Ibu selalu memberi motivasi ya. Tadi dalam apa saya lihat sudah itu motivasi sehingga anak-anak itu fun, gembira, menyenangkan. Yeah. Jadi kita ingin menciptakan lokal yang menyenangkan. Jadi kalau tidak dia ketakutan dia, kemudian dia sulit dia belajar. Jadi orang kalau tidak fun ya, orang sulit untuk berpikir. Iya benar. Jadi dalam belajar ini orang bagaimana dia berpikir ya ciptakan lingkungan yang menyenangkan. Nah kemudian kalau gitu jangan banyak ancaman-ancaman lahnya. Jadi Pak Isra hukuman mungkin diubah dengan yang lain, mungkin bukan hukuman. Sebab kata hukumannya itu jantung kita berdebar-debar jadinya. Siap Pak, siap. Dihukum. Jadi bukan hukuman, mungkin kalau belum mampu diulang lagi misalnya kan. Oh iya, dicoba lagi bisa, gitu ya. Iya, tapi kalau ada dihukum kata-kata hukuman dia menjadi ketakutan dia. Jadi anak-anak itu pikirannya mau jadi apa? Mungkin bahasanya sanksi Bapak nggih. Sanksi atau hampir sama dengan hukuman sepertinya sanksi itu. Atau balasan. Sebab sanksi, hukuman termasuk ujian. Jadi makanya saya Bapak Ibu dengan mahasiswa, saya misalnya kalau besok ada ujian tapi saya enggak mengatakan ujian, tapi latihan. Oh, siap. Sebab kata ujian itu menyeramkan gitu. Besok kita ujian ya, menyeramkan. Oh iya. Menyeramkan. Bahkan hal yang biasa, misalnya ini Bapak Ibu kan sudah pandai bersepeda ya, sudah pakar ya, sepeda. Tapi kalau saya katakan kepada Bapak Ibu, kita besok ujian sepeda ya, berdebar-debar juga jantung Bapak Ibu kan, namanya ujian sepeda kan. Tapi kalau latihan itu menyenangkan. Besok kita latihan sepeda ya, itu menyenangkan ya kan, gitu kan. Siap. Itu yang pertama. Yang kedua selalulah interaktif gitu. Interaktif dengan anak-anak. Tadi saya lihat Bapak Ibu sudah interaktif dengan anak-anak ya. Jadi Bapak Ibu kalau mengajar jangan seperti orang memberikan khutbah di masjid yang ngomong iya gitu. Jadi khutbah masjid, kemudian anak-anak murid Bapak Ibu menjadi jemaah, kemudian dia tenang, kemudian dia merunduk saja ya. Seperti itu. Jadi ada interaktif, berinteraksi dengan berdialog, ada dialog yang dilakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi Bapak Ibu juga sudah melakukan ice breaking tadi ya. Bisa nggak dibuat juga ice breaking itu, tapi berkaitan dengan materi. Nah, misalnya tadi di dalam Pak Alim tadi ada tentang pengelompokan tadi ya, umat Islam ya, ada tradisionalis, konservatif, modernis dan sebagainya ya. Ada enggak humor-humor lelucon di dalam dunia mereka. Kemudian Pak Isra tadi di dalam ilmuwan muslim tadi ya. Ada enggak humor yang diapakan. Jadi lalu kita kaitkan dengan itu. Jadi anak-anak itu menjadi tambah lengket juga tokoh itu gitu pada dia. Sebab ice breaking-nya berkaitan dengan materi kita itu. Itu saran-saran saya. Kemudian untuk materi, yang pertama memang Bapak Ibu harus selalu kritis terhadap materi yang diajarkan itu. Ada bukunya, ada referensinya. Tetap lakukan kritis terhadap materi itu. Itu yang pertama, tetap materi. Kemudian materi itu diharapkan Bapak Ibu selalu atau diharapkan bagaimana mengaitkannya dengan dunia nyata anak-anak. Jadi jangan sampai materi itu tidak dikaitkan dengan dunia nyata mereka. Sebab kalau materi tidak dikaitkan dengan dunia nyata mereka, maka materi itu dianggap tidak berguna untuk mereka. Gitu ya. Betul. Jadi usahakan Bapak Ibu materi itu selalu dikaitkan dengan dunia nyata mereka. Sehingga anak-anak sangat termotivasi bahwa materi itu menjadi penting bagi mereka. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai
sebagai tambahan atau pengayaan dalam apa kita ini. Selanjutnya saya ingin juga memberikan kepada Bapak Guru Pamong ada masukan atau kritik terhadap penampilan Bapak Guru kita barusan. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf Pak, ini lagi di atas mobil ya Pak. Oh iya enggak Pak. Oh di atas mobil enggak apa-apa nanti. Ya kapal sudah berhenti nih. Berhenti. Oh, berhenti. Ya. Jangan sampai berhenti lah. Masya Berhenti sebentar. Ya, sebentar saja, Pak. Ya. Kita sudah mendengar apa tadi yang ditampilkan oleh guru hebat kita, Pak. Ya. Ada perubahan dari kemarin. Jadi ya apa yang Pak katakan tadi benar itu beberapa poin. Mungkin saya menambahkan sedikit aja, Pak. Yang pertama, ketika mau masuk materi, saya melihat lebih banyak gurunya yang bicara gitu. Walaupun dibaginya kelompok, tapi nampaknya masih banyak guru yang menerangkan. Harusnya siswa yang ditayangkan poin-poin tadi, siswa yang menemukan apa tujuan dari pembelajaran kita gitu. Dia guru cuma memantau saja. Dia tadi kan lebih banyak guru yang berbicara. Kemudian juga yang terakhir apa tadi bahwa materi itu dikaitkan dengan dunia nyata, memberikan motivasi kepada siswa gitu. Misalnya contoh tadi ada ahli kedokteran, bagaimana kita kaitkan dengan dokter yang ada sekarang gitu. Iya, siap. Sehingga kita motivasi siswa kita bisa jadi dokter juga, bisa jadi ahli filsafat, bisa jadi ajabar gitu. Di SKI itu inti pembelajarannya bagi memberikan motivasi kepada siswa. Karena kita itu apa kita sejarah kan? Siap. Itu kita analisis sesuai dengan KD KMA 183 kan intinya menganalisis. Kemudian dari KD tadi kita lihat dari FFP. Jaringan beliau. Iya, jaringan nih. Oke. Iya. Di atas mobil. Putus. Kayaknya habis. Ada sinyal. Nggih. Ada sinyal. Nggih. Ada tanggapan dari Bapak Ibu juga? Sebelum masuk Bapak Nuraidi? Ada tanggapan dari Bapak Alim, dari Pak. Iya, silakan Pak Alim. Pak Alim ada. Terima kasih banyak atas ilmunya. Jadi kami selama ini memang dengan keterbatasan, Pak. Jadi alhamdulillah dengan adanya masukan-masukan di dosen-dosen kami dan guru pamong kami, insya Allah kami akan perbaiki supaya menjadi kebaikan untuk semuanya. Terima kasih Pak. Kita memang ingin berubah Bapak Ibu. Sebab guru itu adalah agen perubahan. Perubahan bagaimana mengubah paradigma dan perspektif anak didik kita. Ya silakan. Ada Pak Isra ada? Terima kasih. Terima kasih Bapak atas luar biasa ilmunya hari ini. Kami banyak belajar dari Bapak, kemudian Pak Guru Pamong kita juga yang luar biasa, alhamdulillah berikan masukan, kemudian untuk kami perubahan ke depannya. Insya Allah apa yang Bapak berikan catatan buat kami tadi, untuk kita semua tadi, mudah-mudahan itu bisa sebagai lokomotif kami untuk semakin bergerak lebih cepat menjadi guru yang hebat dan profesional. Terima kasih Bapak. Ya, nampaknya tidak masuk lagi Bapak Nuraidi, tidak bisa masuk lagi nampaknya. Sibuk beliau. Iya. Ya, jadi terima kasih Bapak Ibu. Jadi perlu kita perlu berubah, selalu berubah. Untuk berubah itu perlu diapakan dengan berpikir Bapak Ibu, memikirkan. Jadi saya dengan mahasiswa saya itu Bapak Ibu bagaimana selalu menawarkan hal-hal yang baru kepada mereka supaya dia selalu ingin berubah.
Sebab kita mengajar anak didik kita, seperti kata Ali bin Abi Thalib bahwa kita mendidik bukan untuk hari ini, tapi masa depan mereka. Jadi kalau hal-hal yang hari ini kita ceritakan, bukan perspektif ke depan maka anak-anak kita menjadi ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Jadi contohnya begini Bapak Ibu, dalam salat biasanya orang kalau berniat biasanya niat salat atau niat apapun lillahi ta'ala, lillahi apa artinya biasanya dalam buku atau yang kita praktekkan selama ini. Lillah. Aku salat subuh 2 rakaat lillah semata-mata karena Allah Ta'ala. Ya karena Pak ini dalam buku-buku juga begitu. Padahal Tuhan mengatakan dalam surat Al-An'am 162 dan itu kita baca juga dalam surah doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah. Apa sih itu lillah artinya? Hanya untuk. Untuk, ya betul Pak Iman, ya betul. Untuk, bukan karena. Jadi salat itu untuk Allah, ibadah untuk Allah, hidup untuk Allah, mati untuk Allah. Jadi kalau kita salat, aku salat subuh 2 rakaat untuk lillah apa artinya? Untuk Allah. Untuk Allah. Untuk Allah, bukan karena. Nah, kan gitu kan. Nah, ini cara berubah itu, berpikir. Sebab lam masuk ke lillah Allah itu tidak ada yang arti apa, itu milik tamlik. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atau untuk Allah, bukan segala puji karena Allah. Nah, jadi bagaimana kita memikirkannya? Jadi saya mahasiswa saya, jadi kalau berdoa niat puasa, aku puasa besok lillah untuk Allah, bukan karena Allah. Nah, kan itu. Sebab Allah berfirman seperti dalam surah An-162 Kul, katakanlah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, untuk Allah. Coba Bapak Ibu lihat nanti dalam apanya, lillah, untuk Allah. Jadi kalau salat untuk Allah, ibadah untuk Allah, hidup untuk Allah, mati untuk Allah. Nah, jadi kalau kita berdoa salat zuhur 4 rakaat untuk Allah, bukan karena Allah. Nah, kan gitu kan. Nah, dengan mengapakan ini oleh anak-anak kita, ada pembaharuan. Ada pembaharuan. Anak-anak tertarik. Jadi mahasiswa saya tertarik Bapak Ibu. Ketika saya mencoba menerapkan hal-hal yang selama ini mereka tidak mempraktekkan, tapi saya mencoba mengubah cara berpikir mereka dengan mereka. Itu contoh contoh. Nah, jadi mungkin untuk sore ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bapak Nur Aidi mungkin tidak bisa masuk lagi. Kami selalu bagaimana ke depan kita selalu berubah. Jadi jaddidu hayatak. Jadilah berubah. Muhammad Al-Ghazali ahli hadis, jaddidu hayatak. Perbaru-baruilah hidup Anda. Kan gitu kan? Kalau hadis jaddidu imanakum, perbaharui iman. Jadi iman, hidup perbaharui, ilmu pemikiran, perspektif kita, paradigma kita perbaharui. Sebab melalui itulah kita merasa hidup ini menjadi menyenangkan. Hidup yang tidak diperbaharui adalah hidup yang membosankan. Gitu ya? Yeah. Tapi kalau hidup yang selalu diperbaharui adalah hidup yang menyenangkan. Mantap. Ya, hidup yang membosankan adalah hidup yang tidak layak untuk dilanjutkan. Jadi satu-satunya pilihan adalah selalu hidup yang menyenangkan. Ya, silakan Bapak Nur Aidi, tadi belum tertutup lagi. Silakan Pak Nur Aidi, ada tambahan? Belum sampai tadi. Tidak kedengaran Pak Nur Aidi. Nampaknya nggak ada sinyal. Pak. Nggak ada sinyal. Oke. Kasihan juga di mobil beliau. Oh iya. Berarti kita tutup aja Bapak Ibu. Siap. Kita tutup aja. Ya. Demikian saja untuk sore ini. Insya Allah untuk kelompok selanjutnya besok kita sudahi pertemuan kita ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah.